Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pengimbasan pada program belajar seri pendidikan inklusi pengimbasan. Perkenalkan, nama saya Zulaika dari SMP Negeri 1 Jaken. Untuk seri pendidikan inklusif sendiri, melalui tahap BIMTEK ini akan diajak untuk mencapai tujuan berikut. Yang pertama, mendapat pemahaman tentang latar belakang, tujuan umum, penyesuaian kebijakan, pengantar program, dan struktur program hulu belajar seri pendidikan inklusif. Yang kedua, yaitu mendapat pemahaman tentang konsep keberagaman peserta didik, jenis hambatan peserta didik berkebutuhan khusus, dan kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, dengan belajar BIMTEK, kita bisa mengetahui pemahaman tentang hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir yaitu mendapat pemahaman tentang identifikasi, asesmen, dan program pembelajaran individual atau PPI. Untuk pengertian inklusif sendiri yaitu sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat, di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Ada 3 landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris. Selanjutnya yaitu prinsip pendidikan inklusif ada 5. Prinsip motivasi, prinsip latar belakang atau konteks, prinsip hubungan sosial, mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, dan prinsip individualisasi. Untuk materinya, yang pertama yaitu konsep keberagaman peserta didik. Keberagaman peserta didik di kelas inklusif memiliki karakteristik tersendiri, baik pada peserta didik reguler maupun pada peserta didik berkebutuhan khusus. Ada 4 indikator kualitas hidup bagi setiap peserta didik yaitu to live, to love, to play, to work. Yaitu selanjutnya materi yang kedua yaitu karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Di sini kita akan mempelajari anak berkebutuhan khusus dengan hambatan sensorik, anak berkebutuhan khusus dengan hambatan mental kognitif, anak dengan hambatan fisik, anak dengan hambatan anggota gerak atau tunadaksa, dan yang terakhir yaitu anak dengan hambatan lainnya, yaitu anak dengan gangguan perilaku emosi, anak autis, anak cerdas, dan kesulitan belajar spesifik, bisa disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Kemudian materi ketiga yaitu kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu bisa anak dengan hambatan penglihatan tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan dengan hambatan perilaku dan emosi, ataupun kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan autis, bisa dengan kebutuhan belajar bagi anak-anak autis sebagai berikut. Diperlukan adanya pengembangan strategi untuk belajar dalam setting kelompok. Itu ya. Kemudian kita bisa mengidentifikasi, kegiatan mengidentifikasi yaitu kegiatan untuk mengenal dan menandai sesuatu. Di sini langkah awalnya bisa menandai anak yang mengalami kebutuhan khusus. Tujuannya yaitu bisa mengidentifikasi anak sebagai berikut. Bisa penjaringan atau screening, pengalih tanganan, referral, klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. Akomodasi kurikulum di sini dilakukan peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan di sekolah inklusif adalah melalui modifikasi dan adaptasi. Yang pertama, model modifikasi yaitu merubah menyesuaikan beberapa komponen kurikulum yang menggunakan standar isi KD standar kurikulum nasional. Model adaptasinya yaitu melakukan penyesuaian pada salah satu beberapa komponen kurikulum dan memungkinkan melakukan penyesuaian standar isi KIKD ya.
Selanjutnya yaitu asesmen dan planning metrik. Nah, di sini jenis asesmen ada asesmen akademik, non-akademik, dan perkembangan. Untuk planning metriknya, mapping deskripsi tentang kondisi anak berkebutuhan khusus secara individu yang menggambarkan tentang kondisi nyata, hambatan karakteristiknya, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Untuk hakikat pembelajaran individual tersendiri, yaitu atau PPI ya, rancangan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dengan lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan kompetensi peserta didik. Untuk fungsinya, yaitu memberi arahan pengajaran, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk komponen program PPI-nya, yaitu meliputi deskripsi tingkat kecakapan, kemampuan saat ini, sasaran program tahunan atau tujuan pengajaran tahunan. Demikian pengimbasan yang bisa saya lakukan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.